I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pupu Triani, saya dari Prodi Ekonomi Syariah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas penilaian akhir semester mata kuliah pengantar ekonomi Islam di era digital oleh Pak Munajim. Jangan lupa ditonton dan disimak ya guys. Baik, kita ke pembahasan yang pertama. Yang pertama ada ekonomi bisnis di era digital. Pengertiannya kira-kira apa ayo? Baiklah, yang pertama ada ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang bersumber dari wahyu atau Al-Quran dan hadis. Ada juga sumber interpretasi dari wahyu yang disebut dengan ijtihad. Pada dasarnya, ilmu ekonomi adalah ilmu yang menjelaskan cara untuk memenuhi kebutuhan manusia guna untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Yang kedua, pengertian digital ekonomi lebih menitik beratkan pada transaksi dan pasar yang terjadi di dunia internet. Dalam perekonomian, syariah yang terdigitalisasi meyakinkan semua dalam bentuk dunia maya atau yang sering disebut dengan bisnis dunia maya. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu ada tujuan dan prinsip bisnis Islam. Diantaranya ada perilaku ekonomi dalam perspektif Islam, yaitu perilaku konsumen dalam melakukan aktivitas konsumsi yang berlandasan atas prinsip ekonomi syariat Islam. Syarat dengan nilai-nilai kerohanian yang secara tidak langsung mengarahkan konsumen agar tetap menjaga kemaslahatan, bukan mengedepankan kesenangan dan kepuasan semata. Lebih berorientasi kepada konsep kebutuhan daripada keinginan. Islam sebagai landasan utama setiap muslim juga mengatur akan tindakan mengonsumsi suatu barang atau jasa. Contohnya, dari aturan syariat seperti manusia dilarang mengonsumsi barang yang sudah jelas diharamkan untuk dikonsumsi. Berlebih-lebihan dan gaya hidup hedonisme yang mementingkan kesenangan dan kemewahan semata, dan perilaku lainnya yang dilarang oleh Islam. Itu tidak boleh ya guys. Yang ketiga ada uang elektronik. Uang elektronik dilengkapi oleh akad ijarah dan akad wakalah. Contoh dalam akad wakalah yaitu terdapat transaksi uang elektronik. Contohnya yaitu uang elektronik adalah yang biasanya berbentuk kartu e-money yang beredar di Indonesia seperti ShopeePay, Tingaja, Oppo, GoPay, Uangku, Dana, e-money Mandiri, dan masih banyak lainnya. Contoh menggunakannya, misalnya kita mau membeli tiket konser ataupun tiket bioskop, kita tidak perlu datang mengantri untuk membeli tiket tersebut. Dikarenakan adanya uang elektronik, kita bisa membeli tiket tersebut dengan menggunakannya salah satu aplikasi dari rumah. Contoh dalam akadnya, misalnya kita membeli satu barang di aplikasi Shopee, dan barang tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita pesankan, sedangkan kita membayarnya melalui ShopeePay. Dan bagaimana solusinya? Nah, jangan panik ya teman-teman, sebelum kita memesan barang tersebut, kita sudah membaca deskripsi dari toko tersebut. Jika barang rusak atau tidak sesuai yang kita pesankan, maka kita bisa mengembalikannya dengan peraturan yang tertera dalam deskripsi tersebut. Entah itu peraturan yang harus membuat ulasan dengan menggunakan video barang kita benar-benar rusak dalam perjalanan dan lainnya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kekurang jelasan dalam menyampaikan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old